Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menonton bersama film Snowden tahun 2016. Baik, sekarang saya ingin tahu pendapat teman-teman tentang film Snowden yang sudah kita tonton dan value apa yang telah teman-teman dapat setelah menonton film ini. Baik, bisa kita mulai saja langsung. Yang pertama bisa dijelaskan Saudara Adrian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan review singkat eh, film Snowden yang telah saya tonton. Ini menurut saya pribadi, yang pertama film Snowden itu sangat menarik karena mengangkat kisah nyata Edward Snowden, seseorang mantan kontraktor NSA yang membocorkan dokumen rahasia. Pelaku tersebut jelas ya namanya adalah Edward Snowden yang menggunakan aksesnya untuk mengungkapkan penyadapan global yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Modusnya adalah mengambil data secara diam-diam, lalu lalu Edward Snowden tersebut membagikannya ke media. Akibatnya, ia dianggap pengkhianat oleh pemerintah Amerika Serikat dan si Edward Snowden ini harus mengasingkan diri atau kabur ke Rusia. Nah, penyelesaiannya ini masih abu-abu karena dalam film dan dunia nyatanya juga ia belum kembali ke Amerika Serikat tanpa menghadapi hukuman. Jadi, kalau si Edward Snowden-nya ini balik ke Amerika Serikat, dia harusnya mendapat hukuman. Lalu di sini ada nilai utama dari film ini adalah Edward Snowden dapat dengan beraninya dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena ya memang eh, pengambilan data yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan penyadapan tersebut adalah suatu tindakan yang ilegal. Lalu di sini saya akan menjelaskan aturan whistleblower global melindungi mereka yang membocorkan informasi demi kepentingan publik, seperti Whistleblower Protection Act di Amerika Serikat. Namun di sini Snowden tidak mendapat perlindungan karena ya membocorkan informasi rahasia negara. Ya ilegal disebutnya. Kalau di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimana di sini menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan perlindungan bagi whistleblower, tetapi efektivitasnya masih diperdebatkan. Jadi kayaknya meskipun ada undang-undangnya, tapi di Indonesia masih belum terlalu diberlakukan sebegini begimana banget sih. Soalnya ya seperti yang kita ketahui di Indonesia juga meskipun ada pelaku whistleblower, tapi masih tetap aja biasanya kena hukuman sama kepolisian, tempat perlindungan eh, kemanusiaan. Mungkin kalau dari saya segitu sih, bisa saya lanjutkan ke Farhan buat memberi kesempatan orang lain mereview hasil nontonnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Adrian. Bisa kita lanjut sekarang giliran Saudara Farid. Silakan Saudara Farid, waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Farhan. Di sini saya akan menjabarkan apa yang saya dapatkan dari film ini. Yang pertama, review. Menurut saya, film ini itu sebagai peringatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Karena Snowden sebagai pelaku adalah seseorang yang awalnya itu patriotik, yang sangat taat kepada negara. Namun, si Snowden ini kecewa dengan praktik dari NSA yang menyadap warga sipil. Modusnya adalah seperti mengambil data dengan menyamar sebagai pegawai setia sebelum membocorkannya ke media. Akibatnya si Snowden ini kan jadi kehilangan kebebasannya dan harus mencari perlindungan di Rusia. Untuk nilai yang dapat diambil adalah menurut saya itu pentingnya transparansi dan etika dalam pekerjaan pemerintah. Karena transparansi itu penting agar tidak ada kesalahpahaman. Terus untuk
perlindungan whistleblower secara global itu sudah ada, tetapi terbatas jika menyangkut keamanan nasional. Untuk di Indonesia sendiri, whistleblower bisa dilindungi oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi untuk kasus seperti whistleblower di Snowden ini belum pernah terjadi dalam skala besar sih untuk di Indonesia. Mungkin segitu saja ulasan dari saya. Bisa dilanjutkan. Baik-baik, terima kasih Saudara Farid tentang penjelasannya. Mari kita lanjut lagi ke Saudara Yusuf, silakan penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Farhan atas kesempatannya. Saya akan mengutarakan pendapat saya setelah menonton film Snowden ini. Jadi, setelah saya menonton film Snowden ini, saya melihat bahwa film ini menyoroti penyalahgunaan wewenang dari organisasi NSA dalam pengawasan massal tanpa izin. Yang mana ini adalah bentuk korupsi kekuasaan yang merugikan hak privasi masyarakat. Selain itu, Edward Snowden sebagai whistleblower telah membocorkan informasi rahasia dari NSA yang meskipun harus menghadapi resiko yang sangat besar, termasuk pengasingan dan termasuk ke dalam pengkhianatan ke dalam negara. Film ini juga menggambarkan dilema moral seseorang yang ingin melakukan kebenaran, namun justru dihianati oleh sistem aturan pemerintahnya sendiri. Snowden yang dianggap sebagai pengkhianat negara di sini juga adalah salah satu korban dari sistem yang korup tersebut. Dan oleh karena itu, saya bisa menyimpulkan bahwa nilai atau value yang saya dapat dari film ini itu adalah keberanian dan pentingnya memperjuangkan kebenaran meskipun ada resiko yang sangat besar. Seperti Edward Snowden yang mempertaruhkan segalanya untuk membongkar pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh NSA dan pemerintah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seringkali beberapa kebenaran itu memiliki konsekuensi yang sangat berat, tetapi membiarkan ketidakadilan juga bukanlah sebuah pilihan. Dilema moral yang dihadapi oleh Edward Snowden menunjukkan betapa sulitnya melawan sistem yang sudah korup di Amerika. Kemudian, untuk aturan whistleblower sendiri di Indonesia, whistleblower sendiri itu sangat kompleks. Kalau di Indonesia itu perlindungan bagi whistleblower masih memiliki banyak kelemahan secara hukum. Perlindungan ini juga sudah diatur dalam beberapa regulasi, akan tetapi beberapa regulasi tersebut masih lemah. Perlindungan bagi whistleblower di Indonesia masih tergolong lemah. Banyak pelapor yang justru menghadapi ancaman balik, baik berupa gugatan hukum ataupun intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa seorang whistleblower ini bisa kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan menghadapi ancaman fisik. Hal ini membuat banyak orang enggan melaporkan pelanggaran karena resikonya terlalu besar. Untuk review film dari saya cukup segitu saja. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Mas Farhan. Baik, terima kasih Saudara Yusuf atas pendapatnya. Sekarang bisa kita lanjut saja ke Saudara Reza untuk mengutarakan pendapatnya. Silakan, Saudara. Baik, terima kasih Mas Farhan. Dari saya sendiri, menurut saya film ini itu lumayan apa ya, bisa dibilang lumayan menegangkan karena si Snowden ini hanya so bisa dibilang seorang pengkhianat negara. Modusnya itu cuman mencuri data yang seharusnya dia rahasiakan, tetapi dia malah menyebarkannya ke publik. Nah, akibatnya Amerika Serikat mengalami kerugian besar dalam intelijen. Nah, untuk penyelesaiannya tersendiri itu hanya bisa diselesaikan dengan menangkap dan mengadilinya. Nah, nilai yang dapat diambil dari film ini adalah yang pertama itu berani mengungkapkan kebenaran. Karena menurut saya mengungkap, mengungkap, mengungkapkan kebenaran itu sangat sulit, apalagi di dalam suatu pemerintahan atau organisasi yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Nah, ketika ada ketidakadilan dan kita
apa sih ketika ada ketidakadilan dan kita merasa bahwa itu tidak benar, terus juga kita kan akan melakukan protes. Nah, kita juga pasti akan memiliki resiko yang sangat besar karena orang yang memiliki kekuasaan itu akan cenderung menekan kita, jadi akan sangat sulit untuk apa jujur, mungkin seperti itu. Nah, untuk aturan whistleblower sendiri di Amerika Serikat tidak melindungi Snowden karena ia membocorkan rahasia negara. Namun untuk di Indonesia perlindungan whistleblower juga ada, tetapi masih lemah dalam implementasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Farhan. Baik, terima kasih Saudara Reza atas penjelasannya. Baik, kita langsung lanjut aja ke Saudara Bung Arila. Silakan Bung Arila, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Jadi menurut saya mengenai film ini, jadi film Snowden itu menceritakan tentang pejuang kebenaran, di mana beliau merupakan NSA, yang dimana itu pro pemerintah kan, tapi ujungnya itu dia menjadi kontra pemerintah. Kenapa? Karena ada banyak alasan sih, salah satunya pelanggaran privasi. Nah, beliau memperjuangkan itu dengan berbagai cara. Yang saya tekankan itu, dan yang saya ingat itu, beliau mencuri dokumen NSA itu sendiri, lalu mencarinya di Kubik, dan itu sangat sedikit. Nah, lanjut. Uh, Sebenarnya Snowden itu merupakan seorang whistleblower, di mana seorang, tapi uh, sebenarnya Amerika Serikat itu melindungi whistleblower, tapi karena dia merupakan membocorkan rahasia negara, jadi dia tuh dianggap sebagai buronan. Di Amerika itu dia ditentang oleh pemerintah dan buronan. Beliau itu melarikan ke berbagai negara. Nah, terakhir itu di Rusia. eh, Nilai moral yang saya tangkap di film ini, yang pertama itu aturan terkadang salah dan membutuhkan orang yang melanggarnya. Yang kedua itu berani memperjuangkan budaya. Nah, untuk Snowden itu sendiri merupakan whistleblower. Nah, di Amerika sendiri kan dilindungi, tetapi ya karena beliau apa yang mengungkapkan rahasia negara, jadi ya saja kayak di kontra lah. Nah, sebenarnya aturan whistleblower di luar negeri itu sendiri lebih cakupannya luas, kayak mengatur tentang korupsi, hak asasi manusia. Namun di Indonesia sendiri masih terlalu fokus atau masih fokus terhadap perlindungan saksi dan korban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan. Baik, terima kasih Bung Arila atas pendapatnya. Sekarang kita lanjut ke Yogi untuk mengutarakan pendapatnya. Silakan Yogi. Baik, terima kasih Bang Farhan atas kesempatannya. Menurut saya film ini itu cukup menggugah ya, di mana memperlihatkan pemerintah bisa menyalahgunakan teknologi seperti itu. Untuk Snowden sendiri itu di sini menurut saya dia adalah sebuah korban dari sistem yang rusak, dan untuk modusnya sendiri dia menyalahgunakan jabatan untuk mengakses data rahasia. Akibatnya ia menjadi buronan dan untuk penyelesaiannya tentu saja harus secara hukum seperti itu. Untuk nilai yang saya dapat dari film ini itu adalah pentingnya hak privasi, dan untuk hukum sendiri, hukum whistleblower di Amerika Serikat itu sangat ketat. Akan tetapi untuk Snowden sendiri itu dia dianggap pengkhianat seperti itu. Dan di Indonesia memang terdapat perlindungan, tetapi untuk praktiknya sendiri sangat sulit untuk
Review dari saya mungkin segitu saja, Bang Farhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yogi atas pendapatnya. Bisa kita lanjut sekarang ke Saudara Amar. Saudara Amar, silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Farhan atas kesempatannya. Di sini setelah saya melihat film Snowden ini, saya berpendapat bahwa film ini itu sebagai peringatan bagi negara lain agar tidak melakukan hal yang sama. Khususnya Snowden menggunakan aksesnya untuk membocorkan rahasia NSA. Akibatnya, ironisnya ia malah kehilangan segala-galanya. Penyelesaiannya sulit karena ia tidak bisa kembali ke AS, Amerika Serikat tanpa dihukum. Selanjutnya mungkin nilai atau value yang dapat saya dapatkan setelah melihat film tersebut adalah saya merasa bahwa film ini menekankan betapa pentingnya hak privasi sebagai bagian dari kebebasan individu dalam masyarakat demokratis. Saya rasa juga tindakan Snowden menginspirasi untuk berani mengungkapkan kebenaran meski dengan risiko pribadi yang besar. Ini menjadi contoh nyata bahwa integritas dan kejujuran harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, aturan whistleblower yang mungkin saya ketahui, khususnya dalam lingkup perspektif Indonesia itu sendiri, di Indonesia, mekanisme pelindungan bagi whistleblower belum sekuat di beberapa negara barat, meskipun terdapat beberapa regulasi terkait transparansi dan pemberantasan korupsi. Perlindungan hukum khusus bagi whistleblower ini masih dianggap kurang memadai. Namun, menurut saya, hal tersebut tidak menahan bagi seseorang yang memang mengetahui kebenaran untuk menyuarakan pendapatnya. Mungkin pendapat saya mengenai film Snowden ini cukup sekian, Mas Farhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Amar atas pendapatnya. Sekarang kita pindah ke Saudara Yasraf untuk menjelaskan pendapatnya. Silakan Saudara Yasraf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam film ini tuh dijabarkan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat melakukan perilaku yang tidak etis. Edward, Edward Snowden selaku whistleblower pada film ini pada tahun 2011, pada tahun 2013 dia di Hong Kong, dia melaporkan tentang dirinya dan pekerjaannya tentang bukti berupa data-data sensitif yang ia salin untuk membongkar rahasia Amerika Serikat. Nilai yang didapat, saya rasa nilai transparansi. Saya merasa nilai transparansi di sini ditekankan, terutama terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap warganya dan kebijakan yang disembunyikan dari publik. Untuk aturan whistleblower sendiri di Indonesia ada tuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana korupsi. Di sana dibahas mengenai aturan untuk melindungi pelapor dan saksi. Meskipun begitu, hukum di Indonesia belum sempurna. Dan untuk hukum di global sendiri, seperti di Amerika Serikat ada yang namanya Whistleblower Protection Unit dan di Uni Eropa ada yang namanya Whistleblower Protection Unit. Kedua peraturan baik di Indonesia maupun di global ada untuk melindungi pelapor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Farhan. Baik, terima kasih dari Saudara Yasraf atas pendapatnya. Sekarang kita bergeser ke Saudara Fadel untuk menjelaskan pendapatnya. Silakan Saudara Fadel. Baik, terima kasih Saudara Farhan atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pendapat saya setelah menonton film Snowden. Saya setuju kalau apa yang dilakukan Snowden memang sangat berani, tetapi tindakannya juga berbahaya bagi dirinya. Apa yang dia lakukan dengan mencuri data dan membocorkannya mengakibatkan ia menjadi seorang buronan yang sangat dikejar oleh pemerintah Amerika Serikat. Padahal penyelesaian yang ia lakukan seharusnya ada sebuah kompromi antara keamanan dan kebebasan informasi. Untuk nilai yang bisa diambil adalah mungkin perlu adanya sebuah keseimbangan antara hak privasi dengan keamanan negara.
untuk hukum whistleblower sendiri mungkin di dunia berbeda-beda setiap negaranya. Tetapi masih banyak tantang untuk di Indonesia sendiri mungkin masih banyak tantangan yang bisa yang harus dihadapi untuk implementasinya. Mungkin sekian dari review saya, bisa dikembalikan. Baik, terima kasih Fadel atas pendapatnya. Mungkin sekarang giliran saya yang mengutarakan pendapat saya sendiri tentang tentang film Snowden ini. Dari segi alur, menurut saya film ini bagus untuk orang yang menyukai film bergenre IT. Dia khusus tentang kriptografi ya. Terus juga film ini tuh bagus buat penonton yang menyukai film beralur santai dan membangun. Nah, tapi di sini saya yang perlu koreksi adalah adanya beberapa adegan dewasa di film Snowden ini menurut saya sangat mengganggu pembangunan alur yang ada. Dan memang film ini khusus untuk berlabel R ya, remaja ya. Jadi tidak cocok untuk anak di bawah umur. Terus untuk value yang saya dapat dari film Snowden yang telah kita tonton bersama, pertama yaitu tentang keberanian melakukan perubahan. Di sini di awal film kita lihat bahwa Snowden adalah orang yang patriotik terhadap negaranya. Namun di akhir cerita dia dicap sebagai pengkhianat suatu negara. Padahal ke apa yang dilakukan Snowden di sini sebuah keberanian untuk melakukan perubahan, di mana dia berani membocorkan rahasia negara ke masyarakat, yang dimana rahasia negara ini cukup mengganggu privasi di setiap warga negara Amerika bahkan dunia karena adanya SQ score yang bisa mendoxing tiap orang. Nah, di samping itu ada salah satu nilai yang lupa teman-teman sebutkan dari Edward Snowden ini, yaitu beliau adalah orang yang sangat teliti. Dapat dilihat di awal film ketika Edward Snowden mau diwawancara, setiap orang yang mau masuk apartemennya, handphonenya selalu dimasukkan ke microwave agar tidak bisa didoxing dari dari SQ score. Nah, lalu untuk hukum whistleblower yang saya dapat dari sini adalah mungkin saya hanya menyimpulkan dari beberapa dari pendapat teman-teman bahwasanya hukum whistleblower secara global di sini eh, sudah cukup baik tapi tetap ada batasannya. Dan untuk di Indonesia sendiri hukum whistleblower di sini masuknya kategori hukum perlindungan saksi ya. Tapi dari pendapat teman-teman memang banyak kekurangan sehingga memang perlu diperbaiki. Baik, mungkin sekian dari pendapat yang bisa diskusi yang bisa kita lakukan tentang review film Whistleblower dengan judul Snowden. Terus ngomong apa lagi ya, Cuk? Terus gimana? Mau ngomong apa Closing lagi? ya, closing. Oke, Yogi, oke. Siap, Yogi, siap. Oke, siap. Oke, paham, paham. Paham. Ayo lanjut, lanjut. Lawan. Siap, siap, siap. Mungkin karena keterbatasan waktu dan tempat kita diskusi kali ini, kita cukupkan saja diskusi kita, teman-teman. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Farhan. Terima kasih, terima kasih.